Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pelayanan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek, mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Itu menurut American Medical Association tahun 1994. Bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antara perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, pengembangan kerjasama, atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Berikutnya kita masuk pada kriteria kolaborasi. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati antara perawat, pasien, dan dokter. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara yang timbul dan dalam pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai tim kerja, bukan sebagai bawahan, dan keinginan untuk bernegosiasi. Berikutnya, di dalam kolaborasi ada perasaan saling ketergantungan atau interdependensi untuk kerjasama dan bekerja sama. Untuk interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi. Dimensi kunci termaksud dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dan dari masing-masing profesi, dan saling ketergantungan dan integrasi satu sama lain. Selanjutnya, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional yang di dalamnya ada perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien yang sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa dan tindakan-tindakan medis, dorongan moral dan kepedulian khususnya pada pasien yang sakit jiwa. Baik, di sini pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Yang termaksud dalam anggota tim kesehatan meliputi dokter, perawat, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Tetapi secara integral, pasien adalah anggota tim yang paling penting dalam pelayanan kesehatan. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik yaitu dalam artian dapat bekerja sesuai dengan yang pertama, harapan dan kebutuhan klien, yang kedua, standar praktek, dan yang ketiga, standar kerja. Perawat yang baik yaitu dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu secara internal dan eksternal. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik. Itu menurut Sullivan et al. Tahun 2015. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970-an menurut Joint Committee 1976. Kolaborasi interprofesional di dalamnya transisi ke praktek, yaitu sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu, profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Berikutnya ada ACCN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaborative atau IPEC yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman
belajar antar profesional, dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misalnya, IPEC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktek yang berorientasi dan komunitas untuk berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif dan interprofesional. Itu menurut Interprofessional Education Kolaboratif tahun 2016. Selanjutnya, area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termasuk yaitu yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. Yang kedua, mengubah pendidikan. Yang ketiga, berkolaborasi dan memimpin. Yang keempat, mempromosikan keragamaan. Yang kelima, meningkatkan data. Dan untuk kolaborasi interprofesional menuju ke transformasi pendidikan. Yang pertama ada mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, merupakan rekomendasi penting untuk masa depan. Pelayanan keperawatan itu menurut IOM tahun 2011. Program residensi perawat dirancang secara khusus untuk membangun pendidikan secara sarjana muda. Tujuan umum program residensi ini menurut Barnett et al. Tahun 2014 dan Spector et al. Tahun 2015 meliputi 1. Kurangi kesalahan pengobatan. Yang kedua, meminimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. Yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri seorang perawat. Berikutnya ada elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, ada memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Dan yang kedua, ada produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional. Yang kelima, ada kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi dan menghargai argumen dan memahami orang lain. Dan berikutnya ada hambatan dalam kolaborasi interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ada ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Dan yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Kesimpulannya, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan lainnya harus berkolaborasi dengan tim yang lain. Dan yang kedua, kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas.